Nah, ini dia ya, tumis pare tempe ala kampung. Sudah siap. Ini wangi banget. Gurih pokoknya, ini tempe juga lembut banget ya. Karena tempenya nggak digoreng, jadi meresap bumbunya. Nah, ini dia tumis pare tempe ala kampung. Yang mantap banget ya. Mantap surantap, enak, gurih, wangi ya. Lumayan pedes, manis, pahit, gurih. Semuanya ada pokoknya nano-nano. Halo sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, selamat berjumpa lagi dengan saya hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, bagaimana mudiknya? Bagaimana lebarannya ya? Mudah-mudahan meriah ya, mudah-mudahan senang ya. Yang mudik ketemu keluarga dan saling maaf-maafkan. Dan mudah-mudahan yang mudik sekarang sudah kembali lagi ya. Kembali lagi ke rumah masing-masing, mulai beraktivitas lagi seperti biasa dan mudah-mudahan sukses semuanya. Seperti saya ini sekarang, saya tidak mudik, tapi akhirnya saya kembali lagi beraktivitas di dapur saya dan sekarang kita kembali ke laptop. Tentunya kita sudah banyak ya, itu waktu lebaran udah bosan makan daging ya, makan opor, makan yang berlemak-lemak gitu ya. Nah, sekarang waktunya saya mau memasak sayuran ya. Dan kemarin tuh teringat banget saya tuh kepengin rasanya memasak pare ya, udah lama banget ya. Dan itu sehat banget ya. Alhamdulillah tadi saya ke pasar, itu di bawah itu ada pasar kaget ya setiap hari Sabtu, itu di lapangan gitu, dan saya menemukan ada pare gitu. Kebetulan ini saya mau memasaknya. Nah, ini parenya nih tuh, tapi ya sayang parenya ini masih kecil-kecil ya, biasanya parenya gede-gede ya, ini kecil-kecil. Nah, ini parenya 1 kilo ya. 1 kilo ini mahal banget. 1 kilo ini 14 euro 50 sen ya. Kalau dirupiahkan itu untuk kurs sekarang ini sekitar 260.000 rupiah 1 kilo ya. Mungkin kalau di Indonesia ini sudah bisa membeli 2 kilo daging ya, 260.000 itu. Tuh, tapi karena saya ini kepengen banget, jadi mau saya masak dengan tempe. Nah, ini tempenya. Jadi nanti saya mau tumis tempe dengan pare ini ya. Jadi masakan kita hari ini yaitu tumis pare dan tempe yang enak banget. Nanti pokoknya ala kampung banget ya. Dan silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa ya di like ya, di komen ya, di share ya, juga subscribe yang belum subscribe ya. Dan yuk kita cek dulu ya bahan-bahan apa saja yang akan saya pergunakan. Ini bahan-bahannya semua ya untuk membuat tumis pare tempe ala kampung yang enak banget tentunya. Nah, ini parenya dan tempenya yang tadi saya perlihatkan. Kemudian bawang merah, ini bawang merahnya ini 180 gram atau sekitar 22 siung ya kalau yang kecil-kecil bawang merahnya. Kemudian bawang putih ada 8 siung. Kemudian cabai rawit ya, ini rawit merah, ini ada 10 buah. Kemudian cabai merah besar ada 6 buah. Kemudian ini terasi. Nah, ini nih ciri khasnya kalau ala kampung itu pakai terasi ya nanti. Kemudian daun salam dan lengkuas. Kemudian ini daun bawang yang sudah dirajang-rajang. Ini ada 3 batang ya. Saus tiram, minyak goreng. Kemudian setengah sendok makan gula pasir ya, ini untuk balance-nya ya nanti supaya tidak begitu pahit dan tidak begitu pedas. Kemudian kita pakai sedikit air. Sekarang tempenya usah potong-potong dulu ya. Kita potong-potongnya itu kecil-kecil aja. Memanjang-manjang gitu ya, tapi boleh juga kotak-kotak sesuai selera masing-masing. Ini tempe di Belanda ini sampai plastiknya itu double. Tuh. Plastiknya sampai 2 ya. Betul-betul dijaga kebersihannya ya. Tuh, tempenya cakep banget.
Jadi tempenya kita potong-potong aja tipis-tipis, kecil-kecil, nanti kayak bikin tempe orek gitu ya, panjang-panjang. Kemudian kita potong memanjang gitu, kita potong 3. Setelah itu kita potong lagi pendek. Tuh, jadi kayak ini ya, seperti ini ya panjangnya. Nah, ini tempenya sudah dipotong semua seperti ini. Kemudian parenya ya, parenya kita potong-potong juga sesuai selera. Kalau saya mau dibelah dulu, jadi potongnya itu nanti setengah lingkaran ya. Boleh juga dipotong satu lingkaran ya, bulat-bulat gitu. Tapi saya ini mau dipotong setengah lingkaran aja. Ini saya buang dulu tengahnya ya, yang putihnya ini. Sesuai selera aja ya. Ini kalau mau juga apa, jangan dibuang, itu enak juga. Ini ada biji-bijinya gitu, banyak vitaminnya juga. Apalagi kalau biji yang tua itu, yang besar-besar tuh, yang mateng tuh, saya suka tuh. Cuman ya sekarang saya buang aja. Ini memang parenya pare kecil ini ya. Tuh, kecil-kecil ini sudah, bijinya sudah keras. Parenya tuh pare yang jenis kecil. Nah, kita iris kayak gini. Jadi setengah lingkaran ya, kayak bulan sabit. Ini kalau pare di Belanda ini, dia tuh cepet lembek ya. Jadi masaknya itu tidak terlalu lama. Nah, seperti ini ya. Seperti bulan sabit. Ya sudah tahu semuanya lah. Ini enaknya nih kalau di daerah saya ini dijadikan ini ya, dijadikan coel. Jadi direbus, kemudian nanti dimakannya tuh sama sambal. Dicoel-coel gitu. Enak. Namanya tuh paria kalau di Pangandaran itu. Bahasa Indonesianya pare. Kalau di sini di Belanda, orang Suriname itu bilangnya sopropo. Orang Suriname paling suka itu apa, pare seperti ini. Yang dibilang sopropo. Karena di Suriname tuh banyak orang Jawa, jadi itu dari Jawa itu pare itu. Nah, ini ya parenya sudah dipotong semua. Tuh, mau saya cuci. Sekarang saya mau tumis bumbunya dulu. Saya tuangkan minyak secukupnya. Sekitar 10 sendok makan ya. Nah, seperti itu. Saya nyalakan apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis bawang merahnya. Kemudian bawang putih, lengkuas, dan daun salam. Kita tumis bawangnya ini setengah matang aja ya, jangan sampai terlalu garing, jadi supaya nanti masih gurih, ada crunchy-crunchy-nya gitu. Ini lengkuas dan daun salam ini kesukaan saya ya, kalau tumis-tumis, oseng-oseng itu wajib ya, harus ada, karena itu akan membuat wangi ya, dan juga menambah nafsu makan gitu, aromanya gitu ya. Sekarang saya masukkan parenya. Ini parenya sudah saya cuci ya dengan air biasa, dengan air mengalir, tanpa dibejek-bejek, tanpa dikasih garam atau apa ya, supaya nanti si vitaminnya itu jangan terlalu banyak yang hilang ya. Dan juga pahitnya itu jangan dihilangkan, karena ini pahit ini memang ciri khasnya pare ya, itulah yang bikin nikmat ya. Jadi saya sengaja tidak dihilangkan pahitnya, tidak dibejek-bejek gitu ya, tidak digali-gali. Kalau orang Sunda itu sayang, itu vitaminnya hilang. Dan pahitnya juga itu yang sebetulnya membuat ciri khas
pare itu enak banget ya. Kemudian saya masukkan juga tempenya. Ini tempenya juga sengaja tidak saya goreng ya. Jadi tempenya tempe segar supaya nanti itu enak ya, jadi meresap bumbunya juga. Ini ala kampung ya. Ibu saya tuh kalau masak tempe itu, kalau ditumis-tumis itu tidak pernah digoreng dulu tempenya. Jadi langsung aja tempe segar dimasukkan seperti ini, nanti bumbunya menyerap dan rasanya juga itu enak banget, empuk banget, gurih gitu. Kita masukkan air ya supaya ini cepat matangnya. Airnya sekitar 300 ml. Kita diamkan ya, tapi jangan ditutup ya. Kalau ditutup nanti ini warna parenya menjadi pucat ya. Jadi supaya parenya ini tetap hijau, itu tekniknya itu kalau masaknya itu jangan ditutup. Dan itu semua untuk yang sayuran hijau-hijau itu kalau masak jangan ditutup ya. Kangkung atau sawi gitu. Harus dibuka aja seperti ini dan jangan banyak air. Nanti kalau banyak air itu seperti direbus jadi pucat, warnanya kurang menarik ya. Kita tunggu parenya layu dan juga tempenya matang, baru nanti kita masukkan bahan-bahan lainnya. Tapi jangan lupa sering diaduk ya supaya ini bisa matang semuanya merata. Yang di bawah bisa ke atas, yang di atas bisa ke bawah. Nah, ini sudah mulai layu ya parenya. Sekarang saya masukkan bahan-bahan yang lainnya. Saya masukkan terasi ya. Ini terasinya setengah aja. Setengah dari sini ya, dari apa namanya paknya ini. Ini ciri khasnya ya. Ciri khasnya tumis ala kampung itu pakai terasi. Biarkan terasinya hancur. Kemudian kita masukkan gula pasir. Kemudian cabai merah besar, cabai rawit. Kita aduk dulu ya. Tuh, terasinya sudah tercium nih. Sudah wangi. Sekarang kita masukkan saus tiram. Saus tiramnya sesuai selera aja. Saya pakai 6 sendok makan ya. Jadi ini masakan hari ini tidak ada kungkurahan ya. Sayang banget karena semuanya diiris-iris. Tidak ada kungkurahan masakan hari ini. Kecuali kalau yang di blender diulek itu bahannya, itu ada kungkurahannya. Kita aduk-aduk ini saus tiramnya supaya merata ya. Dan saya tidak memakai garam karena ini sudah asin ya saus tiram ini. Boleh juga pakai penyedap rasa, silahkan sesuai selera ya. Tapi ini sudah gurih ini ya. Tadi bawang-bawangnya tadi banyak, saus tiram juga. Ini ada manis-manisnya juga nih dari saus tiram, dan ada gula juga. Gula itu sebagai balance saja supaya rasanya itu seimbang ya, tidak terlalu pahit, tidak terlalu pedas. Nah, terakhir daun bawang. Jadi saya kalau masak daun bawang itu selalu terakhir ya, karena daun bawang itu tidak lama masaknya. Kalau sudah layu ya sudah bisa diangkat. Sekarang saya coba ya, gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah enak banget, gurih banget ya, dan juga terasinya terasa banget. Ini mirip banget seperti masakan ibu saya di kampung dulu ya. Ini daun bawangnya sudah layu dan sudah matang ya. Saya matikan apinya dan sudah selesai. Tumis pare tempe ala kampung siap kita sajikan. Nah, ini dia ya, tumis pare tempe ala kampung sudah siap. Ini wangi banget, gurih pokoknya. Ini tempe juga lembut banget ya, karena tempenya nggak digoreng, jadi meresap bumbunya. Dan parenya ini dijamin masih pahit. Itulah ciri khasnya ya. Jadi kalau masak pare itu jangan dicuci-cuci ya.
Jangan dibejek-bejek, nanti vitaminnya hilang semua. Jadi kita makan ampasnya doang. Justru yang pahitnya itu buat obat katanya. Buat jamu, buat vitamin ya. Nah, ini dia tumis pare tempe ala kampung. Yang mantap banget ya. Mantap surantap, enak, gurih, wangi ya. Lumayan pedes, manis, pahit, gurih. Semuanya ada pokoknya nano-nano. Cara membuatnya juga gampang banget ya. Ini menyehatkan ya, pare ini, dan tempe juga menyehatkan. Sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, akhirnya masakan kita hari ini sudah selesai ya. Yang enak banget tentunya yaitu tumis pare tempe ala kampung ya. Nah, ini dia. Tuh, cara membuatnya juga gampang ya, dan ini enak banget. Pokoknya parenya masih dijamin asli original ya. Masih pahit gitu, tapi enak banget karena ada tempenya juga gurih. Dan pahit itu memang ciri khasnya ya, jangan dibuang kalau bisa ya. Tuh, tapi ya silakan aja sesuai selera ya. Kalau mau dibuang juga boleh, katanya pakai garam ya, diremas-remas. Tapi kalau menurut saya sayang banget karena itu nanti vitaminnya juga akan hilang ya. Cara membuatnya gampang, silakan dicoba resepnya, like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini. Sampai di sini dulu videonya, dan tetap jaga kesehatan ya, dan juga silakan tunggu video selanjutnya. Salam sehat selalu.